Ajis. Terima kasih Pak Andri. Gimana kabarnya Pak Andri? Alhamdulillah sehat. Pak Ajis sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Baik Pak Andri kemarin menghubungi saya untuk meminta kesediaan saya menjadi observer pada proses coaching yang akan Pak Andri lakukan dengan salah satu rekan Pak Andri. Bukan begitu Pak Andri? Ya betul sekali Pak Ajis. Jadi tadi kemarin saya di WA Pak Lukman, beliau ingin melakukan coaching dengan saya, dan rencananya hari ini setelah jam pelajaran selesai saya akan melaksanakan coaching dengan Pak Lukman. Saya di sini meminta Pak Ajis untuk melakukan observasi terhadap proses coaching yang dilakukan oleh saya. Apakah Pak Ajis bersedia? Baik Pak Andri, saya sangat bersedia sekali. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Pak Andri karena Pak Andri sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengamati proses coaching yang akan Pak Andri lakukan. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan dulu dalam mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching, penilaian seperti apa yang akan Pak Andri lakukan? Ya, penilaian pada proses coaching ini saya rencanakan menggunakan alur Tirta, Pak Ajis. Sesuai dengan alur Tirta. Ya, baik. Kemudian kompetensi coaching apa yang ingin Pak Andri kembangkan? Saya di sini pada proses coaching yang nanti saya akan lakukan, saya akan mengembangkan kompetensi kesadaran penuh, terus mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan yang berbobot, Pak Ajis. Baik. Kemudian dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang akan lebih spesifik dikembangkan oleh Pak Andri? Saya ingin dikembangkan kompetensi tentang kesadaran penuh karena saya di sini merasa pada proses sebelumnya yang saya lakukan ketika coaching sendiri itu selalu tidak fokus, Pak Ajis. Saya ingin dilihat nanti kompetensi kesadaran penuhnya, Pak Ajis. Baik, kesadaran penuh. Ya. Indikatornya seperti apa Pak Andri kalau boleh tahu? Indikatornya nanti kalau saya memenuhi kesadaran penuh itu, nanti saya pada proses coaching dapat hadir di sini secara utuh dan menggali permasalahan-permasalahan dari kunci yang saya hadapi, dan beliau nanti diharapkan menemukan jawaban atas permasalahan itu, Pak Ajis. Baik. Selanjutnya kira-kira kapan Pak Andri proses coachingnya akan dilakukan? Saya merencanakan, sudah janjian juga dengan Pak Lukman, nanti setelah jam pulang sekolah saya akan melaksanakan coaching di sini di ruangan ini. Pak Ajis lagi kosong kan ya waktunya? Insya Allah saya nanti kosong waktunya. Baik Pak Andri, nanti kita ketemu lagi setelah Pak Lukman datang ke sini. Saya permisi dulu, ada hal yang ingin saya kerjakan. Ya, silakan. Terima kasih Pak Andri. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mundur. Segini. Nanti tulisnya di Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Kepala. Ya, terima kasih Pak Andri. Bagaimana kabarnya Pak Andri? Alhamdulillah. Pak Ajis? sehat. Alhamdulillah sehat.
Gimana Pak Lukman kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Sebelumnya ingin saya ceritakan dulu ya Pak Lukman bahwa kehadiran saya di sini saya diminta oleh Pak Andri untuk mengamati atau sebagai observer pada proses coaching yang akan dilakukan Pak Andri bersama Pak Lukman. Ya silakan Pak Haji, saya saat proses coaching nanti saya kehadiran Pak Haji mungkin membantu dalam proses coaching nanti. Baik, terima kasih Pak Lukman. Kalau begitu saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Andri. Silakan Pak Andri. Terima kasih. Pak Lukman kelihatannya ini tegang sekali hari ini Pak Lukman. Iya benar Pak Andri, saya pusing Pak Andri, banyak masalah. Praktek mindfulness dulu ya sebentar ya. Ya boleh, silakan Pak. Silakan pejamkan matanya, hirup udara dalam-dalam, lepaskan. Ulangi lagi Pak Lukman, hirup udara dalam-dalam, rilekskan badan, lepaskan. Sekali lagi Pak Lukman, hirup udara dalam, merasakan tubuh mulai rileks, lepaskan. Ya cukup Pak Lukman, gimana? Wah, Segar belum? ya terasa lebih ringan ya Pak Andri. Ya tadi pagi, kemarin sore Pak Lukman WA saya ingin ngobrol, ingin melakukan coaching dengan saya gitu. Betul begitu Pak Lukman ya? Ya betul Pak Andri, saya pengen sedikit curhat nih masalah yang saya alami. Mudah-mudahan nanti saat proses coaching saya bisa kembali lagi ke seperti apa yang saya harapkan, bisa menemukan solusinya lah gitu. Ya, baik Pak Lukman. Jadi hari ini apa nih yang akan kita obrolkan, kita curhatkan? Gini Pak Andri, Pak Andri tahu sendiri saya terbilang aktif ya, ada kegiatan guru penggerak dan lain sebagainya. Ada di sekolah juga ada tugas mengajar dan tugas tambahan yang lain. Nah, ada satu tugas yang mungkin saya luput, susah untuk menyelesaikannya karena yaitu PMM, Platform Merdeka Mengajar. Gitu Pak Andri. Oh jadi Pak Lukman di sini mengalami masalah untuk pengisian PMM ini. Jadi setelah proses coaching hari ini apa yang diharapkan Pak Lukman? Nanti saat proses proses coaching selesai, harapan saya bisa lebih semangat, mau bisa menyelesaikan PMM yang sudah saya terbengkalaikan ya beberapa minggu ke belakang. Mudah-mudahan saya bisa fokus lagi, bisa membagi waktu dan bisa PMM yang sesuai apa yang saya harapkan. Ya, betul sekali Pak Lukmannya. Sebelumnya saya terima kasih Pak Lukman sudah menghubungi saya. Mungkin karena apa nih Pak Lukman menghubungi saya mengenai kegiatan PMM ini? Melihatnya dari mana nih Pak Lukman? Saya percaya gitu ya, pas melalui coaching ini saya bisa menemukan solusinya. Saya kembali bisa hadir fokus lagi pada apa yang saya capai gitu. Misalkan saya bisa menyelesaikan PMM minimal beberapa modul ke depan gitu Pak Andri. Ya, terima kasih Pak Lukman atas kepercayaannya telah ngobrol dengan saya nih. Iya. Ya, baru berapa topik Pak Lukman? Ya. 3 topik kan, satu lagi rencananya. Nah, baik Pak Lukman, bisa tolong jelaskan tidak posisi Pak Lukman sekarang itu di BMM-nya bagaimana? Apakah kesulitan login atau sudah bisa login tapi belum mengisi? Coba ceritakan. Oke, baik Pak Andri, saya sudah 1 bulan ini mengerjakan PMM. Namun karena banyak kesibukan lainnya, sebenarnya tidak ada masalah di loginnya, tetapi kembali lagi kepada diri saya sendiri gitu. Saya
kok semangatnya mulai turun saat mengikuti PMM gitu, apalagi melaksanakan aksi nyatanya. Jadi pengisian sudah dilakukan, tetapi untuk melakukan aksi nyata kok berat gitu. Padahal tanggung sedikit lagi gitu. Ya, Pak Lukman. Dari tadi Pak Lukman mengungkapkan ternyata di sini kesulitan mengisi aksi nyata ya betul. Kesulitannya itu kalau dari 1 sampai 10 di rentang ke berapa tuh? Saya kesulitan mungkin di 6 ya Pak Andri. 6. Bisa ceritakan nggak 6 ini kesulitannya seperti apa? Mungkin saya itu pertama mungkin untuk memulai mencari idenya aksi nyata seperti saya akan lakukan, media apa yang nanti yang saya gunakan, terus itu yang mungkin yang saya masih membayang pikiran saya, ide-idenya seperti apa gitu. Kira-kira ada lagi tidak Pak Lukman? Kesulitan saya itu mungkin merencanakan pembelajaran, misalkan kaitannya nanti PMM itu merdeka belajar ya, jadi nanti merdeka belajar itu seperti apa nanti saya kemasnya, apakah nanti pakai infografis atau apa, itu masih belum saya tergambar oleh saya gitu. Isinya juga seperti apa juga saya belum menemukan gitu. Nah, dari situasi itu apa yang diinginkan Pak Lukman? Ya, dari situasi tersebut mungkin saya bisa ya Pak Andri membuat aksi nyata sederhana lah, minimal secara sederhana aksi nyata, kemudian saya bisa fokus untuk menyelesaikannya gitu tanpa menunda-nunda lagi gitu. Terus apakah pakai poster, apakah pakai aksi video dan lain sebagainya, itu nanti saya belum akan membuatnya seperti itu, belum tergambar Pak Andri. Ya, baik. Nah, dari situasi-situasi yang Pak Lukman gambarkan tadi ya, kira-kira dalam waktu dekat ini Pak Lukman mau merencanakan apa yang kira-kira mungkin dilakukan? Oke, baik, nanti saya akan membuat rangkuman ya Pak Andri, membuat rangkuman yang berkaitan dengan merdeka belajar itu seperti apa, nanti membuat rangkumannya, kemudian mencari intisari-intisari, kemudian dikemas intisari tersebut menggunakan infografis kali Pak Andri ya, mungkin bisa saya lakukan pakai infografis gitu. Ya, dari yang Pak Lukman ungkapkan tadi, merangkum terus membuat infografis juga sangat baik sekali itu Pak Lukman ya. Nah, dari itu kira-kira bakal ada kendala tidak yang Pak Lukman bakal lakukan nanti? Mungkin saya kendalanya, saya masih belum paham penggunaan Canva ya. Canvanya itu membuat media untuk membuat infografis secara digital itu seperti apa, itu saya nanti belum paham. Iya, ada gitu. gambaran, Belum ada gambaran. Iya. Nah, jadi nanti Pak Lukman tadi itu masih kampanye, masih kesulitan. Nah, kira-kira siapa yang bakal membantu Pak Lukman? Mungkin nanti Pak Jamar bisa membantu saya ya, mengajari saya bagaimana cara membuat infografis. Nanti saya akan hubungi Pak Jamar, minta bantuan beliau. Iya. Kapan tuh Pak? Secepatnya mungkin besok ya, besok saya akan hubungi Pak Jamar. Mudah-mudahan dia bersedia membantu saya. Ya, baik Pak Lukman. Dari semuanya itu kira-kira siapa yang dapat memastikan kegiatan yang Pak Lukman rencanakan tadi itu dapat berjalan? Oke, nanti saya minta bantuan guru senior ya, memastikan bahwa beliau itu sudah menyelesaikan PMM Pak Andri, sudah menyelesaikan PMM beberapa topik. Namun saya masih belum terkendala ya, masih satu topik saja belum aksi nyatanya gitu ya. Jadi mungkin saya akan minta bantuan guru senior tersebut untuk mengawasi saya apakah sudah sesuai tidak nih nanti aksi nyata ini yang saya lakukan. Ya, baik, sangat
Bagus sekali tadi Pak Lukmannya rencana-rencana yang sudah Iya. disampaikan juga. Nah dari percakapan kita sekarang ini Pak Lukman, apa yang dapat Pak Lukman simpulkan? Jadi yang saya rasakan, yang permasalahan saya itu kesulitan untuk menyelesaikan platform Merdeka Mengajar, PMM. Mungkin karena sayanya suka menunda-nunda pekerjaan, akhirnya terbengkalai. Kembali lagi saya di sini untuk mengembalikan motivasi saya. Nah, rencananya saya itu juga karena tidak bisa membuat infografis ya, karena Canva aja saya belum paham. Nanti saya minta bantuan Pak Jamar untuk mengajari saya membuat infografis. Kemudian nanti saya juga minta diawasi lah, dibimbing sama guru senior yang sudah selesai menyelesaikan platform Merdeka Mengajar tersebut gitu. Mudah-mudahan besok setelah diajarkan Pak Jamar saya bisa menyelesaikan aksi nyata dari PMM tersebut, Pak Andri. Ya, mudah-mudahan lancar Pak Lukman ya. Iya. Nah sekarang setelah proses coaching nih, bagaimana perasaan Pak Lukman? Perasaannya lega sekali ya Pak Andri ya. Ternyata saya menemukan solusinya sendiri. Melalui obrolan sini Pak Andri membantu saya mencari ide-ide solusi dari permasalahan yang saya alami. Ternyata masalah yang saya alami tidak seberat apa yang saya bayangkan gitu. Ternyata masih banyak hal solusi yang bisa saya lakukan, alternatif dari yang saya lakukan mencari terhadap permasalahan tersebut. Baik Pak Lukman, nanti saya tunggu kabar baiknya. Ya. Mungkin kita ngobrol lagi Pak Lukman. Ya. Saya ingin penasaran nih, nanti ke depan hasilnya bagaimana. Nanti saya tunggu ya. Iya, terima kasih Pak Andri ya untuk waktunya. Saya rasa ini menjadi semangat saya lah untuk melakukan aksi nyata di platform Merdeka Mengajar gitu. Ya, selamat Pak Lukman, semoga sukses ya. Ya, terima kasih Pak Andri. Saya kembali ke kelas ya Pak Andri ya. Ya, oke, untuk menyelesaikan administrasi yang lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak Andri, setelah saya amati proses coaching tadi, semuanya berjalan sudah sesuai alur Tirta. Itu Pak Andri sudah menyampaikan tujuan dari, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Dan kemudian Kuci juga sudah mengungkapkan permasalahan-permasalahannya, dan juga Kuci juga menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Itu tadi mengenai masalah PMM ya Pak Andri. Ya. Bagaimana Kuci tersebut kesulitan untuk menyelesaikan PMM karena ada tugas lain atau ada kesibukan lain, dan solusinya yaitu ingin fokus kembali menyelesaikan PMM, terutama yang tertinggal. Ya, betul Pak. Baik Pak Andri, ada beberapa catatan tadi. Secara keseluruhan sudah bagus yang Pak Andri lakukan. Hanya saya menemukan ini satu, mungkin sebagai tambahan saja, dalam rencana aksi itu tadi tidak terlihat ada alternatif lain atau strategi lain yang ditanyakan kepada Kuci ya, untuk menyelesaikan masalahnya. Mungkin itu saja. Secara keseluruhan sudah bagus, sudah sesuai dengan alur Tirta. Nah, untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Andri kembangkan ketika melakukan proses coaching selanjutnya? Ya, pada proses coaching selanjutnya mungkin nanti saya ingin itu Pak, lebih ke
pertanyaan berbobot karena saya rasakan sekarang ini pertanyaan-pertanyaan yang saya utarakan itu masih kurang menggali karena bentuknya terkadang masih menggunakan pertanyaan yang tertutup, belum semuanya terbuka. Ya, betul sekali Pak Andri. Itu rencana yang sangat baik sekali. Semoga kedepannya dalam proses coaching selanjutnya Pak Andri bisa mengembangkan pertanyaan berbobot yang ingin dikembangkan oleh Pak Andri. Saya ucapkan terima kasih sudah dikasih kepercayaan oleh Pak Andri. Selanjutnya saya izin lagi, masih ada tugas selanjutnya. Terima kasih Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.